Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Kepada Bapak, Ibu dan anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, Islam, kesehatan, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang lainnya. Oleh karena itu, marilah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi uswatun hasanah buat kita. Alhamdulillah pada tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan itulah bulan yang barokah, yang banyak kebaikan-kebaikannya. Bulan dibukakannya pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka. Dilipat gandakannya pahala dan juga diampuni dosa-dosa. Oleh karena itu, marilah kita pada Ramadan ini kita semangat untuk memperbanyak amal ibadah kita. Jangan sampai amal ibadah kita di bulan Ramadan ini sama seperti di bulan-bulan sebelumnya. Kalau misalkan bulan sebelumnya itu kita di dalam sholat belum berjamaah di masjid, maka di bulan Ramadan ini mari kita berusaha untuk berjamaah di masjid. Atau waktu bulan sebelumnya dalam qiraatul Qur'annya masih sedikit, nah waktu Ramadan ini marilah kita banyak-banyak untuk qiraatul Qur'an. Untuk memperbanyak qiraatul Qur'an itu cuma satu kuncinya, yaitu ada targetnya. Kalau orang itu mempunyai target, maka dia akan semangat untuk membacanya. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu pada bulan Ramadan mempunyai target khatam 60 kali. Beliau setiap siang khatam 1 kali, setiap malamnya 1 kali. Nah, bagaimana dengan kita ini? Kita yang lemah ini, mungkin kita tidak bisa meniru beliau. Jadi tapi kita ini minimal memperbanyak atau meningkatkan qiraatul Quran kita. Minimal di waktu bulan Ramadan ini kita ya khatam 1 kali. Kalau ulama salaf mereka menghatamkan Al-Quran itu di dalam 7 hari. Nah, ini bisa dicontoh atau bisa ditiru oleh orang-orang yang bacaan Al-Qurannya sudah lancar. Mereka membaca Al-Quran mungkin bisa menyelesaikan dalam waktu 30 menit. Nah, waktu habis sholat wajib, ya, habis sholat subuh, habis sholat zuhur, sholat asar, maghrib dan isya, setelah itu duduk 30 menit untuk membaca Al-Quran, dapat 1 juz tiap habis sholat, maka dia akan bisa menyelesaikan baca Al-Quran dalam 7 hari. Oleh karena itu, marilah kita di dalam Ramadan ini kita target masing-masing sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, sesuai dengan kesempatan kita masing-masing. Karena kalau orang itu tidak ada target, maka di dalam membaca juga tidak akan lebih banyak. Kemudian kita jadikan di bulan Ramadan ini untuk meningkatkan amal. Kita jadikan bulan Ramadan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbaiki amalan-amalan kita. Terutamanya 1, kita jadikan Ramadan ini syahrul faraid.
yaitu bulan untuk memperbaiki amal-amal ibadah kita, amal-amal ibadah yang fardu, tentunya ya sholat 5 waktu itu. Karena apa? Karena sholat 5 waktu itu amalan yang paling istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya apa? Buktinya ketika Allah mewajibkan sholat itu tidak cukup dengan mengirimkan ke malaikat Jibril ke Nabi Muhammad SAW. Akan tapi Allah menyuruh kepada malaikat Jibril untuk membawa Nabi Muhammad ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai ketujuh, bahkan sampai menembus pada Allah, bertemu dengan Allah langsung, berbicara dengan Allah langsung, dialog dengan Allah langsung. Nah, ini menunjukkan bahwa sholat itu amalan atau ibadah yang sangat-sangat istimewa dibanding kewajiban-kewajiban yang lain. Meskipun puasa Ramadan ini juga wajib, zakat juga wajib, akan tapi kalau ibadah sholat itu ibadah yang paling istimewa. Kemudian yang kedua, kita jadikan bulan Ramadan itu Syahrul Quran, yaitu bulan Al-Quran. Karena apa? Karena bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Oleh karena itu, marilah kita banyak-banyak untuk membaca Al-Quran, Jangan sampai kita di bulan Ramadan ini kita tidak khatam Al-Quran, jangan sampai. Kita perbanyak untuk membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, kita jadikan bulan Ramadan itu Syahrul Shadaqah, yaitu bulan sedekah. Karena sedekah itu disebutkan di dalam surat Al-Munafikun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahdakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahdakumul maut. Infakkanlah dari sebagian rizki kalian sebelum datangnya kematian. Kemudian ayat berikutnya disebutkan fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ini menjelaskan waktu keadaan orang itu sudah datang syakaratul maut, atau syakaratul maut itu sudah ada di depan beliau, maka dia akan mengatakan kepada Allah, ya Allah, andaikan kematian ini kamu tunda sebentar saja, fa asaddaqa wa akum minas solihin, maka aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Ini menunjukkan penyesalan dia waktu hidup di dunia. Waktu hidup di dunia dia tidak mau bersedekah, dia tumpuk-tumpuk hartanya untuk kepentingan dunia, dia tumpuk-tumpuk hartanya untuk kepentingan perutnya, untuk kemewahan rumahnya, yang mana semuanya itu akan ditinggal mati dan tidak akan dibawa dia dan tidak akan bermanfaat untuk dia. Yang bermanfaat untuk dia adalah cuma yang sudah diinfakkan atau yang sudah diamalkan waktu di dunia saja. Dalam hadis lain disebutkan kullu mri'in fi dhillin sadaqah hatta yuqda bainan nas. Setiap manusia itu akan berada di dalam naungan sedekahnya sampai manusia itu diselesaikan. Maksud hadis ini menerangkan atau menceritakan keadaan orang-orang waktu di padang mahsyar. Orang di padang mahsyar mereka akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan telanjang, matahari didekatkan, jaraknya 1 mil saja. Nah, waktu itu maka keringat manusia akan sama bercucuran. Ada yang sampai dada, ada yang sampai telinga, ada yang sampai mulut, ada yang sampai kepala, dan bahkan ada yang sampai tenggelam. Itu sesuai dari amalan-amalan mereka. Oleh karena itu, nah kita bagaimana agar selamat dari itu? Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi kunci, yaitu setiap manusia itu akan berada di dalam naungan sedekahnya.
Kalau dia di waktu di dunia sedekahnya baik atau banyak, maka waktu di akhirat dia akan mendapatkan naungan yang banyak sehingga dia tidak akan kepanasan. Begitu pula sebaliknya, kalau waktu di dunia dia sedekahnya sedikit atau bahkan tidak bersedekah, maka waktu di akhirat juga tidak akan mendapatkan naungan. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama untuk memperbanyak sedekah di bulan ini. Untuk sedekah itu tidak harus berupa harta atau uang. Dalam hadis lain disebutkan, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu terhadap saudaramu itu sedekah. Wa'mur bil ma'rufi sedekah. Memerintahkan dengan kebaikan juga sedekah. Wanha 'anil munkari sedekah. Melarang dari kemungkaran juga sedekah. Dalam hadis lain disebutkan, man fatara sha'iman kana lahu mislu ajri ghairu annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'an. Barang siapa yang memberi makan orang yang puasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang puasa itu tadi. Hadis ini bisa dipakai oleh para muslimat, oleh para ummahat, yang mana waktu pada bulan Ramadan dia mengalami haid sehingga dia terhalang untuk tidak bisa puasa, akan tapi akan bisa mendapat pahala puasa, akan bisa mendapat pahala seperti orang berpuasa kalau dia itu tadi mau memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa. Nah, di dalam memberi buka puasa itu apakah harus dengan sebungkus nasi yang mengenyangkan? Tidak. Memberi buka puasa itu dengan semampunya. Kalau misalkan dia mampunya memberikan 1 gelas teh, nah, itu juga sudah termasuk memberi buka puasa. Kemudian yang keempat, kita jadikan bulan Ramadan ini syahrud doa, yaitu bulan untuk berdoa. Karena apa? Kebanyakan orang itu lupa kalau bahwa bulan Ramadan itu syahrud doa, bulan untuk memperbanyak doa. Karena apa? Dalam ayat disebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Habis itu ayat berikutnya disebutkan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku meminta atau bertanya tentang aku, maka sungguhnya aku qarib, dekat. Maksudnya dekat ini bagaimana? Apakah dekat melekat dengan kita? Tidak. Tapi ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku itu tadi meminta kepadaku, maka aku akan mengijabainya. Terus dalam hadis lain juga disebutkan ada 3 doa yang mana doa itu tidak tertolak, yaitu salah satunya wasaimu hatta yuftir, yaitu doanya orang yang berpuasa sampai dia itu berbuka. Jadi waktu bulan puasa ini kita perbanyak untuk berdoa karena doanya tidak akan tertolak. Apakah doanya waktu siang saja waktu berpuasa? Tidak, malam juga boleh. Karena di pertiga malam itu Allah akan turun ke langit dunia untuk mengijabahi doa hamba yang mau berdoa. Kemudian yang kelima, kita jadikan bulan Ramadan itu syahrul qiyam, bulan untuk qiyamul lail. Karena apa? Karena qiyamul lail itu akan menjadi qiyamul lail itu menjadi bukti atau menjadi kemuliaan orang-orang yang beriman. Kunci kemuliaan orang yang beriman itu di dalam qiyamul lailnya. Kalau qiyamul lailnya baik, maka dia di hadapan Allah juga mulia. Akan tapi kalau orang itu meskipun di dunia dia mulia, seperti dia terkenal, tapi kalau dia waktu malam dia tidak qiyamul lailnya tidak baik, maka dia ya di hadapan Allah juga tidak baik juga.
Demikian dari saya, semoga itu tadi ada manfaatnya khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk semua yang mendengarkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.